pemirsa, kita berada di segmen herbal. Nah, kali ini kita akan membuat ramuan untuk meringankan gejala sinusitis. Apa saja gejala sinusitis? Biasanya penderita sinusitis mengeluhkan hidung tersumbat, sering pilek atau meler, dan juga disertai dengan rasa nyeri di bagian pipi ataupun jidat. Saya bersama dengan Dr. Rianti, ahli herbal medik, akan membuat ramuannya. Yuk ikut saya. Hai Dok Rianti. Hai. Wow, udah banyak banget rempah-rempah di sini ya Dok ya. Iya. Ini tadi kita akan bikin ramuan untuk mengurangi Gejala sinusitis. Ya. Nah, kita jelasin lagi sedikit nih Dok, gejalanya apa aja dan kita pakai apa aja nih? Ya, biasanya kalau gejala sinusitis itu ada rhinore atau mengeluarkan ingus ya, betul ya Dokter Sasa. Nah, ada beberapa herbal yang bisa mengurangi gejala itu. Dan juga pada anak kecil biasanya ada juga batuk. Ya. Nah, untuk batuk kita ada herbalnya juga nih, nanti kita racik. Kali ini saya akan mempraktekkan dua jenis. Pertama, wedangan, yang kedua jamu yang digodok. Wah, dan pastinya bisa dibikin di rumah dong Dok? Ya, sengaja saya pilihkan bahan-bahan yang ada di dapur, gitu. Jadi mudah untuk dipraktekkan di rumah. Wah, langsung aja nih Dok, bahan apa yang kita perlu nih dari ramuan pertama ya Dok ya? Ya, wedang ya, kita mau bikin, jadi pemirsa di rumah bisa mempraktekkan dengan mudah dan praktis. Kita mulai dengan membuat minuman wedang Dokter Sasa ya. Yuk, kita mulai. Apa aja Dok yang diperlukan? Kita pakai alat seduh, French press ya. French press Biasa ya. digunakan untuk alat menyeduh kopi, tapi kita bisa gunakan ini untuk menyeduh herbal, biar praktis tidak usah disaring. Oke, tapi ini selain pakai French press tentunya bisa dong Dok diseduh Dengan menggunakan alat apa saringan. aja ya yang mudah dan tersedia di rumah. Nah, pemirsa kalau misalkan nggak ada French press di rumah bisa pakai saringan seperti ini ya Dok ya? Ya, yang pertama kita gunakan teh hijau Dokter Hijau. Sasa. Ambil ya, Dok. Nah, ya betul, teh hijau. Teh hijau ini gunanya untuk mengurangi gejala hidung meler atau rhinore karena kaya dengan quercetin. Nah, quercetin itu fungsinya untuk mengurangi Iya, bisa meler sebagai ya. dekongestan kalau bahasa agar kedokterannya. hidungnya plong ya. Iya. Teh hijau pemirsa yang bisa Anda cari dengan mudah ya. Biasanya juga di rumah-rumah juga tersedia ya teh hijau ya. Betul. Baik, ini berapa banyak Dokter? 1 sendok teh aja. Sendok teh aja. Ya. Dan biasanya pada orang yang terkena sinusitis ada rasa nyeri ya, Ya, di betul. pipi dan di dahi. Nah, kita gunakan jahe sebagai anti nyeri dan juga kunyit. Kunyit mengandung kurkumin dan jahe mengandung ginggero. Oke, Gitu ya. jahe ya Dok. Jahe kita Oke. butuh berapa banyak Dok? Jahe kurang lebih 1 jempol tangan. 1 jempol Ya, segini berarti diplotek ya. aja. Oke. Kemudian kunyit. Jahe, kunyit, ibu-ibu di rumah udah pasti ada lah ya di dapurnya ya. Apalagi yang suka Pastinya. masaknya gampang sekali diperoleh. Ya, kita geprek ya Dok, boleh diiris Ini sedikit. perlu dikupas Diiris, nggak, Dok? diiris aja. Diiris aja, oke. Step yang pertama adalah mencuci bersih semua bahan, kemudian baru diiris-iris seperti ini, kemudian kita geprek. Oke, nah ini sudah digeprek Dok. Kita Iya. langsung masukkan saja ke sini. Iya, masukin aja, disatuin ya. Nah, Gitu. ini udah beres Dok digepreknya. Kita langsung masukin aja Dok ya. Ya. Tadi teh hijau, jahe, dan kunyit. Nah, sebelum dipres, kita tunggu dulu 10 menit. Oh, tunggu 10 menit. Ya, agar kandungan yang terdapat di dalam rempah atau rimpang, kemudian teh hijau ini bisa keluar, menyatu dengan air yang buat seduhan tadi. Lalu ada tidak Dok kontraindikasi nih untuk minum ramuan ini? Ya, sebetulnya ini adalah ramuan yang aman untuk digunakan sehari-hari ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang alergi terhadap kandungan-kandungan yang terdapat pada bahan-bahan ini. Biasanya reaksi alergi itu menimbulkan gatal, ya kan? Iya. Menimbulkan merah, kemerahan, itu mungkin bisa dihentikan. Sambil menunggu, kita akan bikin jamu yang digodok. Oke Dok, tadi diseduh ya, cukup mudah ya pemirsa. Sangat mudah sekali dan terjadi perubahan warna ya. Langsung jadi kuning airnya Iya, Dok ya. betul. Jamu yang digodok kita perlu apa aja nih Dok? Yang pertama tentu kita siapkan dulu ya airnya sampai mau mendidih kurang lebih 90 derajat. Nah, yang mau kita gunakan adalah bahan yang segar dan juga bahan yang kering. Yang saya gunakan untuk bahan yang kering adalah rempah-rempah nih yang gampang, mudah disimpan juga Dokter Sasa ya. Sedangkan yang bahan yang segar yang kita bisa dapatkan ya, pastikan menggunakan bahan-bahan yang aman untuk merebus ya, seperti yang dicontohkan. Ini jinten atau apa nih Dok? Iya, ini ada jinten dan ada adas. Nah, yang ini ada adas. Ini adas ya Dok ya, lalu ada lagi merica putih ya? Ya, Lada merica. putih. Kita gunakan lada putih. Ternyata menurut penelitian, lada putih itu mengandung zat yang bisa mengurangi keluarnya ingus. Jadi dia berfungsi sebagai dekongestan. Dekongestan.
Ini cengkeh ya dok ya? Tuh, itu adalah cengkeh. Kemudian ini bunga lawang. Bunga lawang, wanginya khas banget ya kalau bunga lawang. Bunga lawang kita perlukan juga, dan juga pala. Pala. Nah, pala itu juga bumbu dapur ya, Iya, biasa ini digunakan sebenarnya untuk bumbu memasak. dapur ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita gunakan juga Jahe. jahe 1 jempol aja. 1 jempol. Iya. Segini ya dok, cukup Iya, ya? diiris. Kita tambahkan kunyit ya, Kunyit. 1 jari. 1 jari, seperti berarti segini tadi. cukup ya dok ya? Sudah dok, jahe sudah, kunyit sudah, apalagi Oke, nih, dok? kita tambahkan ini dia, daun pandan. Daun pandan. Nah, ini fungsinya sebagai aromatik selain memang dia memiliki kandungan antioksidan. Ada resepnya, nggak hanya diikat. Oh, gimana Untuk nih? yang aromatik seperti ini, bagusnya dipotongnya menyerong, Dokter Sasa. Oh, dipotong menyerong. Berarti kita bisa potong. kecil-kecil. Jadi tidak usah takut pahit ya. Kita akan praktekkan jamu godok yang enak diminum. Kalau misalkan kita tambahkan manis seperti madu atau gula tebu itu boleh? Ya, boleh. Apalagi di sini kita gunakan madu untuk mendapatkan khasiatnya juga, selain untuk gula atau pemanis alami ya. Nah, madu ini kayak antioksidan. Jadi, dengan menambahkan madu, kita akan mendapatkan khasiatnya. Selain antioksidan juga antibakteri dan antivirus. Itu sudah menurut penelitian ya. Oke. Kemudian kita tambahkan serai. Nah, serai kita ambil 2 jari ya. 1, 2. Serai juga ini aromatik yang enak ya dok ya. Biasanya juga banyak dipakai untuk minuman ya. Pemirsa Iya. pasti sudah tidak aneh lagi Dan nih. kita akan mendapatkan khasiat sebagai anti radang pada serai juga. Ya. Kita masukkan satu-satunya, terutama Jari dulu ya. rimpang-rimpangannya dulu ya. Rimpangan dulu. Oke. Kita tunggu seperti biasa 15 menit atau 15 menit. Ya, Oke. nanti kita tambahkan ini daun salam. Di akhir. Ya, daun salam juga punya anti radang juga. Sehingga semua bahan ini nanti akan bersinergis mengurangi gejala-gejala yang timbul ya. Nah, ramuan yang tadi kita buat dok, ini apakah bisa dikonsumsi bersama dengan obat? Nah, untuk yang sedang menjalani pengobatan sinusitis, baiknya komunikasikan dengan dokter apa yang sedang diminum, terutama ramuan herbal ini ya. Kita tambahkan ini Dokter Sasa, dan ini akan mendapatkan juga aroma daun salam yang sangat tercium nantinya ya. Oke, tambahkan ini, kita Kayu punya kayu manis manis. 1 jari aja. Sebenarnya kayu manis juga bagus kalau dipotong kecil-kecil ya, tapi nggak apa-apa, kita langsung masukkan saja. Dan setelah itu tambahkan beberapa rempah-rempah. Rempah-rempah. Ya, bumbu dapur juga nih, seperti pala. Kandungan antioksidannya bisa mengurangi gejala sinusitis. Ya. Kemudian kita iris. Diiris ya dok Iya. ya. Ini segini cukup ya dok ya? Cukup, jangan banyak-banyak. Wanginya juga aduh khas ya dok ya. Ini kita masukkan ya dok Iya. ya? Kemudian Ada lagi? tambahkan dari ini ya, jintan. Kan berapa Jintan banyak juga nih, dok? bumbu. Sedikit aja, 1 jemput aja Dokter Sasa. 1 Ya, jumput. Oke. segini aja ya. 1 jumput jinten ya? Iya, betul. Dan ini adalah kita tambahkan nih rempah ada 1 jumput. Ini sifatnya menghangatkan. Jadi enak sekali kalau masuk ke tenggorokan, apalagi kalau ada gejala batuknya gitu. Dan buat anak-anak juga ini boleh ya dok ya? Mm-mm. Selanjutnya dok? Terus kemudian jintan putih ya. Jinten 1 putih jumput 1 juga. jumput ya dok? Segini ya dok? Ya. Cengkeh 3 biji aja. Cengkeh 3. Terus bunga lawang. Bunga lawang. Ini wangi juga aromatik. Iya. Dan Dan ini kelihatannya bener-bener full rempah-rempah Wow, dan rempah. pastinya kayak manfaatnya dok ya? betul. Itu dia kandungan minyak asirinya keluar ya kan, dan iya. itu berkhasiat sebagai obat gitu. Jadi tidak hanya sekadar bau-bau wangian saja. Untuk lebih menambah khasiat dan juga menambah rasa yang segar, kita bisa tambahkan lemon. Kita bisa tambahkan perasan lemon ketika minumannya sudah dingin agar vitamin C-nya tetap stabil, tidak rusak. Nah, kemudian kita tambahkan madu. Madu ini bisa Anda tambahkan sesuai selera. Selama Anda tidak memiliki riwayat penyakit diabetes, madu ini aman karena memang pemanis alami ya, Dok. Kemudian yang terakhir, seperti ini biasanya saya membuatnya Dok, biar cantik. Wow, jadi cantik ya. Ini nggak kayak ramuan ya dok ya, kayak minuman-minuman di kafe justru ya. Ya, ini adalah jamu godok untuk mengurangi gejala sinusitis. Kita akan Saatnya kita press ya. press ya.
Spray seperti ini. Ini juga sama, punya warna yang cantik sekali. Ini cukup ya dok ya? Nah, ini hasil dari seduhan tadi ya. Ya. Nah, ini boleh ditambah juga madu kan dok? Madu dan lemon juga. Lemon juga. Ya, jika memang suka ya sama segarnya. Kita Lemon tambahkan sudah. madu. Ya. Oke, kita sudah dapatkan 2 minuman herbal untuk mengurangi gejala sinusitis dengan 2 teknik yang berbeda. Yang pertama adalah minuman wedang. Anda bisa nikmatinya di pagi hari ya. Kemudian yang kedua adalah dari jamu yang digodok atau infusa herbal. Ini biasanya kita konsumsi ketika malam hari karena tadi ada kandungan palanya dan pala ini sangat memudahkan kita untuk beristirahat dengan enak ya. gitu ya. Jadi untuk pagi-pagi minum yang ramuan pertama, iya, malamnya bisa dengan ramuan yang kedua ini. Yang kedua ini. Jadi bisa rileks dan juga tidur nyenyak, Dok. Nah, itu dia pemirsa, bagaimana mudah bukan untuk membuatnya. Saya Dr. Sabrina Raisa. Saya Dr. Yanti Maharani. Yuk kita cicipin dok. Oke. Enak banget ya.